Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Nur Ayuni Firgi dengan NIM Ahyar 215 dari kelas F. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi mutu bahan baku dan sediaan farmasi secara kimia dan mikrobiologi untuk memenuhi tugas sebelum praktikum mengenai bab 3. Untuk yang pertama ini mengenai parameter mutu bahan baku obat dan sediaan farmasi yang umum dipersyaratkan oleh Farmakope Indonesia, di mana parameter-parameter ini mencakup pemberian, kelarutan, identifikasi, penetapan kadar abu total, kadar air atau susut pengeringan, batas cemaran, yaitu termasuk cemaran organik dan senyawa sejenis. Ada sisa pemijaran dan sisa pelarut, serta karakteristik sediaan seperti waktu hancur, keseragaman bobot, dan variasi bobot. Parameter mutu bahan baku obat ini juga meliputi ada identitas, kemurnian, kadar zat aktif, sifat fisika kimianya, dan stabilitasnya. Berikutnya ada metode analisis kimia dan fisikokimia yang umum digunakan dalam Farmakope Indonesia. Yang pertama ada metode analisis kimia meliputi spektroskopi fluoresensi sinar X, spektroskopi serapan atom atau atomic absorption spektroskopi atau yang disebut dengan AAS. Ada ICP-OES yaitu inductively coupled plasma optical emission spectroscopy. Selanjutnya ada ICP-MS yaitu inductively coupled plasma mass spectrometry. Ada kromatografi ion, ada teknik kromatografi cair atau liquid chromatography, ada spektroskopi Raman, dan ada spektroskopi inframerah menengah atau disebut dengan mid infrared spektroskopi. Selanjutnya ada metode analisis fisikokimia meliputi uji kadar air, sisa pemijaran atau residu pemijaran, kekeruhan atau kekeruhan dalam larutan, ada konduktivitas, ada pH, ada disolusi atau pelepasan zat aktif, ada spektroskopi inframerah atau IR, ada kromatografi meliputi kromatografi, ada KCKT, HPLC, kromatografi cair dan gas, spektrofotometri serapan UV visible, ada spektroskopi serapan atom atau AAS, dan yang terakhir ada gas kromatografi atau mass spektrometri atau GCMS. Berikutnya ada pengujian mikrobiologi yang dipersyaratkan dalam Farmakope Indonesia. Yang pertama ada uji cemaran mikroba total atau total viable aerobic count. Uji cemaran mikroba total ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total mikroorganisme aerob, yaitu bakteri dan jamur. Sasarannya untuk sediaan non-steril. Batas maksimumnya contoh tergantung jenis sediaan. Untuk bakteri kurang dari 10 pangkat 3 CFU per gram atau CFU per mili. Untuk jamur seperti kapang dan kamir yaitu kurang dari sama dengan 10 pangkat 2 CFU per gram atau CFU per mililiter. Yang kedua, ada uji mikroorganisme patogen spesifik, di mana uji mikroorganisme patogen spesifik ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya mikroorganisme patogen tertentu. Organisme yang diuji tergantung jenis produknya, seperti Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus, ada Pseudomonas aeruginosa, ada Staphylococcus aureus, ada Candida albicans. Sediaan yang terkait yaitu untuk produk oral, topikal, dan lainnya tergantung resiko penggunanya.
Yang ketiga ada uji sterilitas, di mana uji sterilitas ini bertujuan untuk menentukan apakah suatu produk ini steril, yaitu bebas dari mikroorganisme hidup. Sasarannya yaitu untuk sediaan steril seperti injeksi, infus, tetes mata, dan sebagainya. Metodenya yaitu penyaringan membran atau membran filtration. Ada metode inokulasi langsung atau direct inoculation. Diperiksanya selama 14 hari pada dua media, yaitu media TSB dan FTM. Yang keempat, ada uji endotoksin bakteri, yaitu Bacterial Endotoxin Test atau BET, di mana uji endotoksin bakteri ini bertujuan untuk mengukur tingkat endotoksin atau komponen dinding sel gram negatif yang dapat menyebabkan demam. Metodenya yaitu ada Limulus amebosid lisat atau LAL test, yaitu meliputi gel cloth, turbidimetri, dan kromogenik. Sasarannya yaitu untuk produk steril parenteral termasuk air untuk injeksi, vaksin, dan lain-lainnya. Berikutnya ada beberapa instrumen untuk analisis kimia dan mikrobiologi. Yang pertama ada instrumen spektrofotometri UV visible, di mana instrumen spektrofotometri UV ini mempunyai prinsip berdasarkan penyerapan cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang UV atau cahaya tampak tertentu, di mana jumlah cahaya yang diserap berbanding lurus dengan konsentrasi zat tersebut. Prinsip ini berdasarkan dengan hukum Lambert. Syarat sampel yang dapat dianalisisnya yaitu larutan homogen dan jernih atau bebas kekeruh atau partikel padat. Ada konsentrasi dalam rentang linear hukum Bir, tidak ada interferensi dari komponen lain, kestabilan sampel dalam larutan, pelarut yang sesuai atau kompatibel, volume dan pad length atau penampang kuvet diketahui dan konsisten, blanko kontrol dan atau blanko pelarut, penyesuaian pH atau kondisi lingkungan jika perlu, kerapatan atau kebersihan kupet dan instrumen. Untuk gambar instrumen spektrofotometri UV visible ini tertera pada gambar di atas. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya instrumen spektrofotometri UV ini, yaitu meliputi panjang gelombang atau wavelength accuracy, kejernihan dan jenis pelarut, konsentrasi sampel, kebersihan dan jenis kuarsa atau sel kuvet, stabilitas dan intensitas sumber cahaya, kalibrasi instrumen, blanko atau blank solution, waktu pembacaan dan stabilitas sampel, perhitungan dan penyiapan kurva kalibrasi, dan yang terakhir ada interferensi dari komponen lain. Selanjutnya ada prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif pada instrumen spektrofotometri UV visible. Pertama ada prinsip analisis kualitatif, meliputi absorpsi cahaya oleh kromopor, seleksi panjang gelombang, interaksi dengan sampel, penentuan lambda max, dan identifikasi. Untuk prinsip analisis kuantitatifnya yaitu meliputi penyerapan cahaya, hukum Lambert, absorbansi atau disebut dengan A, panjang gelombang maksimum atau lambda max, dan kurva kalibrasi atau kurva baku. Selanjutnya ada instrumen spektrofotometri inframerah atau IR, di mana prinsip instrumen spektrofotometri IR ini digunakan dalam analisis kualitatif, terutama untuk identifikasi senyawa berdasarkan pola serapan terhadap radiasi inframerah. Prinsip dasarnya yaitu spektrofotometri inframerah adalah metode yang berdasarkan penyerapan radiasi inframerah oleh molekul akibat getaran dari ikatan-ikatan dalam molekul tersebut.
Molekul menyerap energi inframerah pada panjang gelombang tertentu, menyebabkan vibrasi atau getaran pada ikatan kimia. Jenis vibrasi tergantung pada struktur dan gugus fungsional dalam molekulnya. Setiap senyawa menghasilkan spektrum IR yang unik yang disebut sidik jari spektrum atau fingerprint. Selanjutnya, ada syarat sampel yang dapat dianalisis untuk instrumen spektrofotometri IR. Yang pertama, ada syaratnya yaitu mampu menyerap radiasi IR, tidak bereaksi dengan media atau perlakuan, stabil terhadap cahaya dan suhu ruang, kebersihannya tinggi atau kemurnian memadai, berbentuk padat, cair atau semi padat, dapat dikeringkan jika menggunakan KBR, cukup bersedia dalam jumlah kecil yaitu dalam miligram. Berikutnya ada prinsip analisis kualitatif untuk instrumen spektrofotometri inframerah, di mana instrumen spektrofotometri inframerah ini bertujuan untuk mengidentifikasi zat aktif berdasarkan pola serapan radiasi inframerah yang bersifat unik untuk tiap senyawa. Prinsip dasar dalam Farmakope Indonesia yaitu setiap senyawa memiliki spektrum serapan inframerah yang khas, tergantung pada struktur dan gugus fungsionalnya. Ketika senyawa dikenai radiasi inframerah, ikatan-ikatan dalam molekul akan bergetar atau regangan yang disebut dengan regangan atau lenturan. Kedua, ada vibrasi ini menyerap energi inframerah pada bilangan gelombang tertentu. Yang ketiga, hasilnya adalah spektrum inframerah yang berisi puncak-puncak serapan atau absorbansi pada posisi tertentu. Yang tadi itu analisis kualitatif. Yang ini selanjutnya ada prinsip analisis kuantitatifnya untuk instrumen spektrofotometri inframerah, di mana instrumen spektrofotometri inframerah ini bertujuan untuk menentukan kadar suatu zat berdasarkan intensitas serapan inframerah. Prinsip dasar dalam Farmakope Indonesia mengacu pada hukum Lambert-Beer. Untuk persamaannya yaitu A sama dengan E dikali B dikali C, di mana A itu absorbansi, untuk E itu koefisien absorbansi molar, untuk nilai B itu yaitu panjang lintasan atau path length, ya, untuk C itu konsentrasi, di mana intensitas serapan pada bilangan gelombang tertentu akan sebanding dengan konsentrasi senyawa. Diperlukan pembuatan kurva kalibrasi menggunakan standar dengan konsentrasi diketahui. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis untuk instrumen spektrofotometri inframerah. Yang pertama yaitu faktor kebersihan dan kualitas bahan pelapis atau KBR. Kedua ada jenis dan bentuk sampel. Yang ketiga ada teknik preparasi sampel. Yang keempat ada kebersihan dan jenis sel atau plat. Yang kelima ada penekanan pelet dalam metode KBR. Yang keenam ada kondisi kelembaban lingkungan. Yang ketujuh ada kesesuaian spektrum dengan referensi. Yang kedelapan ada kondisi instrumen atau kalibrasi dan validasi. Yang kesembilan ada resolusi instrumen. Dan yang terakhir ada gangguan dari kontaminan atau pelarutnya. Untuk instrumen selanjutnya ada instrumen kromatografi cair kinerja tinggi atau disebut dengan KCKT, di mana KCKT ini mempunyai prinsip metode dan definisi menurut Farmakope Indonesia, yaitu bahwa kromatografi cair kinerja tinggi atau disebut dengan KCKT adalah teknik kromatografi cair yang menggunakan fase gerak cair yang dialirkan melalui kolom berisi fase diam padat dengan tekanan tinggi untuk memisahkan, mengidentifikasi, atau menentukan kadar komponen dalam suatu campuran. Prinsip utamanya yaitu HPLC ini bekerja
berdasarkan perbedaan interaksi komponen-komponen dalam sampel dengan ada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak, di mana fase diam ini biasanya silika termodifikasi dalam kolom, dan untuk fase geraknya yaitu pelarut atau campuran pelarut yang dipompa secara kontinu. Untuk syarat sampel yang dapat dianalisis pada instrumen KCKT ini yaitu zat aktifnya harus larut dalam fase gerak atau pelarut yang sesuai, harus stabil dalam kondisi analisis, tidak mengandung zat yang mengganggu deteksi, konsentrasi dalam rentang linearitas, tidak merusak sistem kolom atau detektor, dan yang terakhir identitas dan kemurniannya harus cukup. Untuk prinsipnya yaitu ada prinsip analisis kualitatif dan kuantitatif untuk instrumen kromatografi cair kinerja tinggi. Yang pertama ada prinsip analisis kualitatifnya, yaitu di mana puncak utama dalam kromatogram larutan uji harus memiliki waktu retensi yang sama, kurang lebih toleransi, dengan larutan pembanding yang diuji pada kondisi yang sama. Tujuannya yaitu untuk identifikasi senyawa dari waktu retensi atau disebut dengan TR. Yang berikutnya ada prinsip analisis kuantitatif, di mana kadar zat dihitung dari luas atau tinggi puncak yang diperoleh dibandingkan terhadap larutan standar menggunakan rumus perbandingan atau regresi linear dari kurva kalibrasi. Untuk prinsip kuantitatif ini bertujuan untuk menentukan kadar berdasarkan area atau tinggi puncaknya. Begitupun ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis dalam instrumen kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT. Yang pertama yaitu faktornya komposisi dan pH fase geraknya, kondisi kolom kromatografinya, ada stabilitas dan persiapan sampelnya, ada volume dan teknik injeksi, ada detektor dan panjang gelombangnya, suhu kolomnya, kebersihan sistem dan pelarutnya, dan yang terakhir ada validasi metode dan sistem suitability. Untuk instrumen selanjutnya ada kromatografi lapis tipis atau KLT, di mana KLT ini ada definisi menurut Farmakope Indonesia, yaitu kromatografi lapis tipis adalah metode kromatografi yang menggunakan lembaran tipis, biasanya kaca, logam, atau plastik yang dilapisi dengan fase diam seperti silika gel, di mana fase gerak atau pelarut bergerak secara kapiler untuk memisahkan komponen-komponen dalam campuran. Untuk prinsipnya, metode ini bekerja berdasarkan perbedaan afinitas atau daya tarik antara zat yang dianalisis terhadap fase diam, biasanya silika gel bersifatnya polar, dan fase gerak atau meliputi pelarut atau campuran pelarut, baik itu polar, non-polar, tergantung kebutuhannya. Untuk syarat sampel yang dapat dianalisis pada kromatografi lapis tipis ini yaitu harus larut dalam pelarut yang sesuai, cukup bersih dan bebas dari partikel, mengandung senyawa yang dapat dideteksi, tidak reaktif terhadap fase diam, konsentrasinya sesuai. Untuk identifikasi berdasarkan kromatografi lapis tipis harus dilakukan dengan membandingkan noda pada larutan uji dan pembanding pada plat yang sama, menggunakan sistem pengembangan dan deteksi yang identik. Berikutnya ada prinsip analisis kualitatif untuk kromatografi lapis tipis, di mana senyawa yang sama akan memberikan noda dengan nilai RF atau retardation factor dan tampilan berupa warna atau fluoresensi yang sama ketika dikromatografikan secara bersamaan dan dengan sistem pengembangan yang sama. Tujuannya untuk menentukan identitas atau kemurnian suatu senyawa dengan membandingkan posisi dan karakteristik noda sampel terhadap larutan pembanding. Untuk prinsip kuantitatifnya pada
Kromatografi lapis tipis ini, analisis kuantitatif KLT, dilakukan dengan membandingkan intensitas noda pada larutan uji terhadap larutan standar dengan kadar diketahui, menggunakan teknik densitometri atau metode visual. Tujuannya yaitu untuk menentukan kadar atau kuantitas zat dalam sampel berdasarkan intensitas noda. Begitupun ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau titik kritisnya untuk kromatografi lapis tipis ini. Faktor yang pertama ada jenis dan kualitas plat KLT atau fase diamnya. Berikutnya ada komposisi dan kondisi fase gerak atau pel elusi. Ada kondisi ruang pengembangannya, ada cara aplikasi sampelnya, ada waktu dan jarak pengembangan, teknik dan reagen deteksi noda, dan yang terakhir ada stabilitas sampel dan pembandingnya. Berikutnya ada metode uji mikrobiologi. Yang pertama ada uji sterilitas. Prinsipnya, uji sterilitas dilakukan dengan menanam atau inokulasi sejumlah sampel produk ke dalam media pertumbuhan mikroorganisme, kemudian diinkubasi dalam kondisi tertentu untuk melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba. Bila tidak ada pertumbuhan mikroorganisme, produk dianggap steril. Metode uji sterilitas ini ada dua. Yang pertama ada metode penyaringan membran atau membran filtration. Yang kedua ada metode inokulasi langsung atau direct inoculation atau direct transfer. Berikutnya ada tujuan dan media untuk uji sterilitas. Yang pertama, untuk tujuan pengujian uji sterilitas ini untuk membuktikan bahwa suatu produk steril benar-benar bebas dari mikroorganisme hidup seperti bakteri, jamur, dan kapang. Yang kedua, untuk memastikan proses sterilisasi produk telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar mutu farmasi. Yang ketiga, untuk menjamin keamanan dan efektivitas produk steril. Yang terakhir, sebagai bagian dari uji mutu akhir atau final quality control sebelum produk dilepas ke pasaran. Untuk media yang digunakan pada uji sterilitas ini ada FTM atau fluid thioglycolate medium. Tujuannya untuk mendeteksi pertumbuhan bakteri anaerobik dan beberapa bakteri aerobik. Yang kedua ada SCDM atau ECM, yaitu soybean casein digest medium, kadang disebut juga TSB atau triptik soy broth dalam literatur lain. Tujuannya untuk mendeteksi pertumbuhan bakteri aerob, kapang, dan ragi atau yeast. Yang kedua ada uji angka lempeng total atau ALT. Ada prinsip metode dari uji angka lempeng total atau ALT berdasarkan Farmakope Indonesia untuk menentukan jumlah total mikroorganisme hidup atau bakteri aerob mesofilik yang ada dalam suatu produk, baik sediaan farmasi, kosmetik, maupun bahan baku melalui kultur mikroorganisme di media padat. Tujuan pengujian dari angka lempeng total ini untuk menentukan jumlah total mikroorganisme aerob mesofilik hidup, terutama bakteri, dalam suatu produk farmasi atau bahan baku, guna menjamin bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan mutu mikrobiologi dan aman untuk digunakan. Media yang digunakan untuk angka lempeng total ini yaitu triptik soy agar atau TSA atau nutrien agar disebut dengan NA. Keduanya merupakan media umum non-selektif yang mendukung pertumbuhan berbagai jenis bakteri aerob mesofilik. Media ini harus disiapkan dalam kondisi steril dan divalidasi terlebih dahulu. Untuk masa inkubasi uji angka lempeng total ini, suhu inkubasinya yaitu sekitar 30-35 derajat Celcius
Waktu inkubasinya yaitu sekitar 48-72 jam. Untuk memungkinkan mikroorganisme tumbuh, setelah inkubasi, koloni mikroorganisme yang tumbuh dihitung. Hasilnya dinyatakan dalam satuan CFU per gram atau colony forming unit per gram untuk bahan padat, atau CFU per mililiter untuk bahan cair. ALT tidak mencakup jamur atau ragi. Untuk itu digunakan uji terpisah. Untuk jamur dan ragi itu disebut dengan angka kapang dan kamir total atau AKKT. Untuk interpretasi datanya, batas maksimal cemaran mikroba berdasarkan Farmakope Indonesia ada sediaan non-steril berupa obat oral yaitu sekitar 10⁻5 CFU per gram atau mililiter. Ada sediaan topikal, rektal, vaginal sekitar 10⁻3 CFU per gram atau mililiter. Ada obat herbal kering atau simpanan sekitar 10⁻7 CFU per gram. Ada obat herbal cair sekitar 10⁻5 CFU per mililiter. Air minum tidak boleh ada mikroba patogen seperti E. coli dan sebagainya. Untuk interpretasi hasilnya, jika jumlah mikroba kurang dari sama dengan batas maksimum, maka produk memenuhi syarat. Jika jumlah mikroba lebih dari batas maksimum, maka produk tidak memenuhi syarat sehingga perlu investigasi dan tindakan korektif. Untuk prinsip pengambilan kesimpulan pada uji angka lempeng total ini dengan membandingkan jumlah total mikroorganisme aerob mesofilik hidup dinyatakan dalam CFU per gram atau CFU per mililiter yang ditemukan dalam sampel dengan batas maksimal yang diizinkan oleh Farmakope Indonesia untuk jenis sediaan yang diuji. Di mana jika jumlah mikroorganisme dalam produk tidak melebihi batas maksimum yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia, maka produk dinyatakan memenuhi syarat mutu mikrobiologi. Jika melebihi, maka produk ditolak atau perlu tindakan korektif. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis pada uji angka lempeng total ini. Yang pertama ada teknik aseptiknya, ada kualitas dan sterilitas media, ada suhu dan waktu inkubasi, ada teknik pengenceran dan inokulasi, ada volume dan teknik penanaman sampel, ada validasi dan kontrol positif atau negatifnya, dan yang terakhir karakteristik sampelnya. Yang ketiga ada uji angka paling mungkin. Prinsip uji angka paling mungkin atau MPN yaitu most probable number didasarkan pada prinsip pertumbuhan mikroorganisme dalam media cair yang diinokulasi dengan berbagai tingkat pengenceran sampel. Hasil positif pertumbuhan pada masing-masing pengenceran kemudian digunakan untuk mengestimasi jumlah mikroorganisme dalam sampel secara statistik menggunakan tabel MPN. Tujuan pengujian angka paling mungkin ini untuk menentukan secara kuantitatif perkiraan jumlah mikroorganisme tertentu, biasanya coliform, E. coli, atau mikroorganisme indikator lainnya dalam produk farmasi, air, atau bahan baku, khususnya saat mikroorganisme berada dalam jumlah kecil atau tidak dapat dihitung dengan metode lempeng. Untuk media yang digunakannya yaitu ada coliform atau E. coli, meliputi laktosa, broth atau media selektifnya. Ada Brilliant Green Bile Broth atau BGBB, SC broth untuk media konfirmasinya. Yang kedua ada Salmonella untuk media selektifnya yaitu buffered peptone water. Untuk media konfirmasinya yaitu Rapaport Faciliadis tetrathionate broth. Yang ketiga ada Enterobacteriaceae. Untuk media selektifnya yaitu buffered peptone water.
Untuk media konfirmasinya yaitu menggunakan violet red bile glucose broth. Untuk waktu inkubasi pada uji angka paling mungkin ini, yang pertama untuk coliform atau E. coli. Suhu inkubasinya kurang lebih 30-35 derajat Celcius untuk waktu inkubasinya 24-48 jam atau 1-2 hari. Untuk salmonella, suhu inkubasinya itu sekitar 35-37 derajat Celcius. Waktu inkubasinya sekitar 18-24 jam untuk pra-enrichment, lalu 24-48 jam untuk yang selektif. Yang ketiga untuk Enterobacteriaceae, suhu inkubasinya sekitar 30-35 derajat Celcius. Untuk waktu inkubasinya yaitu sekitar 24-48 jam, yaitu sekitar 1-2 hari. Untuk inkubasi dilakukan dalam tabung tertutup atau Durham tube untuk mendeteksi pembentukan gas sebagai indikator pertumbuhan. Untuk interpretasi data pada uji angka paling mungkin ini, misalnya diperoleh data dengan kombinasi 3-2-0 untuk pengenceran 10 pangkat minus 1, 10 pangkat min 2. Dicocokkan ke tabel MPN sebanyak 3 tabung per pengenceran. Dihasilkan nilai MPN sekitar 15. Kalau volume sampel awal 1 ml, maka MPN sama dengan 15 CFU per mililiter. Jika produk yang diuji adalah air minum dan batas maksimal coliform menurut Pharmacopeia adalah tidak boleh terdeteksi dalam 100 ml, maka tidak memenuhi syarat karena ada coliform dalam 1 ml. Untuk interpretasi data uji MPN adalah proses membandingkan angka estimasi MPN hasil uji berdasarkan tabel dengan batas maksimum cemaran mikroba menurut Pharmacopeia Indonesia. Prinsip pengambilan kesimpulan untuk uji angka paling mungkin menurut Pharmacopeia Indonesia adalah membandingkan hasil estimasi MPN dalam satuan CFU per mililiter atau CFU per gram dengan batas cemaran mikrobiologi maksimum yang ditetapkan untuk jenis produk yang diuji. Jika hasil MPN-nya kurang dari sama dengan batas maksimal, maka sampel memenuhi syarat. Jika hasil MPN-nya lebih dari batas maksimal, maka sampel tidak memenuhi syarat. Jika hasil tidak dapat ditentukan karena hasil tidak konsisten, maka uji harus diulang atau dilakukan investigasi. Begitupun ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis pada uji angka paling mungkin ini. Faktor yang pertama ada dari teknik aseptiknya, kualitas dan sterilitas medianya, ada suhu dan waktu inkubasinya, jumlah dan volume tabung berpengenceran, pembacaan hasil pertumbuhan atau interpretasi positif, pengenceran sampel yang benar, volume sampel yang tepat, pengaruh zat penghambat dalam sampel. Yang terakhir ada kontrol kualitas uji, ada kontrol positif dan negatif. Yang keempat ini ada uji endotoksin. Prinsipnya uji ini berdasarkan reaksi antara endotoksin bakteri gram negatif, biasanya berupa lipopolisakarida atau LPS, dengan reagen Limulus amebosid lisat atau LAL yang berasal dari Limulus polyphemus, yaitu kepiting tapal kuda. Ketika endotoksin hadir, maka terjadi aktivitas sistem enzimatik dengan reagen LAL yang akan menghasilkan salah satu dari reaksi berikut, tergantung metode yang digunakan. Yang pertama ada metode gel clot atau penggumpalan gel. Prinsipnya jika endotoksin hadir dalam jumlah cukup, maka campuran spesimen dengan reagen LAL akan menggumpal membentuk gel setelah inkubasi pada suhu tertentu, biasanya 37 derajat Celcius. Yang kedua ada metode kinetik turbidimetri. Prinsipnya yaitu untuk mengukur peningkatan kekeruhan atau turbiditas akibat reaksi enzimatik endotoksin LAL. Yang ketiga ada metode kinetik kromogenik atau kromogenik kinetik.
Prinsipnya, reaksi endotoksin HLAL menyebabkan pembelahan substrat kromogenik menghasilkan warna kuning yang dapat diukur secara spektrofotometri. Untuk tujuan pengujian uji endotoksin ini, yaitu yang pertama ada untuk mendeteksi dan mengukur endotoksin bakteri gram negatif, yaitu lipopolisakarida atau LPS yang dapat mencemari produk parenteral seperti injeksi, produk biologis seperti vaksin, imunoglobulin, air injeksi seperti water for injection atau WFI, dan alat kesehatan tertentu. Yang kedua, untuk menjamin keamanan produk sebelum digunakan pada manusia atau hewan, karena endotoksin dapat menyebabkan demam akut atau pirogen reaction, shock endotoksin, bahkan kematian bila diberikan dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, untuk mengganti atau melengkapi uji pirogen yang menggunakan hewan seperti uji kelinci, karena BET lebih sensitif, cepat, dan etis. Untuk media yang digunakannya, yang pertama ada reagen LAL, yaitu Limulus amebosit lisat, diekstraksi dari sel amebosit kepiting tapal kuda atau Limulus polyphemus. Yang kedua ada kontrol standar endotoksin atau endotoksin reference standard, biasanya berupa endotoksin E. coli yang telah dikalibrasi. Yang ketiga, air bebas endotoksin atau LAL reagent water, air ultramurni yang bebas dari kontaminasi endotoksin. Yang keempat, peralatan bebas endotoksin. Untuk masa inkubasi uji endotoksin ini, masa inkubasi berbeda tergantung pada metode yang digunakan. Yang pertama, metode gel coat atau penggumpalan gel. Waktu inkubasinya 60 kurang lebih 2 menit. Suhu inkubasinya 37 kurang lebihnya 1 derajat Celcius. Yang kedua, metode kinetik atau meliputi turbidimetri atau kromogenik. Waktu inkubasinya bervariasi tergantung alat dan protokol yang digunakan. Biasanya berkisar antara 30 hingga 120 menit atau sampai reaksi selesai. Suhu inkubasi tetap yaitu sekitar 37 kurang lebihnya 1 derajat Celcius. Untuk interpretasi data, untuk metode gel cloth, setelah masa inkubasi tabung dibalik 180 derajat 1 kali perlahan. Interpretasi hasilnya positif atau reaktif, yaitu terbentuk gel padat dan tidak runtuh saat tabung dibalik. Untuk hasil negatif atau non-reaktif, tidak terbentuk gel atau gel terbentuk tapi runtuh atau terputus saat dibalik. Yang kedua, menggunakan alat spektrofotometri atau reader otomatis. Interpretasi berdasarkan waktu reaksi atau time to positif. Kurva standar dibuat dari endotoksin standar dengan konsentrasi diketahui, nilai absorbansi atau turbiditas yang diukur selama reaksi berlangsung. Hasil akhir dihitung sebagai konsentrasi endotoksin, biasanya dinyatakan dalam EU per mililiter atau endotoksin units per mililiter. Untuk prinsip pengambilan kesimpulan dalam uji endotoksin bakterial atau BET didasarkan pada hasil reaksi antara endotoksin dengan reagen LAL serta kesesuaian hasil terhadap batas endotoksin yang ditetapkan. Produk dinyatakan lulus jika endotoksin apabila semua kontrol dan uji validitas produk memenuhi syarat. Produk dinyatakan lulus uji endotoksin apabila kadar endotoksin yang terdeteksi tidak melebihi batas atau EL yang ditetapkan untuk produk tersebut. Produk dinyatakan lulus uji endotoksin apabila tidak ada gangguan atau interferensi terhadap reaksi LAL oleh komponen dalam produk. Jika salah satu poin di atas gagal, maka hasil dianggap tidak valid, sehingga perlu pengujian ulang, atau produk tidak memenuhi syarat sehingga tidak dapat digunakan secara parenteral. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi hasil analisis atau titik kritis pada uji endotoksin, yaitu ada kebersihan dan sterilitas alat, air yang digunakannya, untuk ada reagen LAL, ada endotoksin standar, interferensi produk uji, suhu dan waktu inkubasi, pengenceran dan teknik pipetnya, ada pH sampel,
Yang terakhir ada kontaminasi silang. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai tugas sebelum praktikum mengenai modul bab 3 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.